baru di Universitas PGRI Semarang, dan kita bersama-sama ingin membawa segala harapan, cita-cita kita, dan juga doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan melalui perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, marilah kita hening sejenak. Kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasianilah kami. Kristus, kasianilah kami. Tuhan, kasianilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana Engkau telah memilih bangsa Israel, Engkau pun telah memilih kami menjadi umat kesayangan-Mu berkat Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, berilah kami rahmat ketekunan dalam beribadah dan dalam melaksanakan perintah-perintah serta kehendak. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, apakah maksudnya kalian mengucapkan pepatah ini di Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, kalian tidak akan mengucapkan pepatah itu lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa itu aku yang punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, akulah yang punya. Dan orang yang berbuat dosa, dia sendirilah yang harus mati. Orang benar, dialah yang melakukan keadilan dan kebaikan. Ia tidak akan makan daging persembahan di atas gunung. Ia tidak memuja-muja berhala-berhala kaum Israel. Ia tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri wanita yang sedang haid. Ia tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang dan tidak merampas apa-apa. Ia memberi makan orang lapar dan memberi pakaian kepada orang telanjang. Ia tidak memungut bunga dan tidak memakan riba, dan melakukan hukum yang benar. Dalam hubungan dengan sesama manusia, ia hidup menurut ketetapanku dan tetap menaati peraturanku. Ia berlaku setia. Orang demikianlah orang yang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari kejahatan tersebut, maka anak itu sendirilah yang harus mati, dan darahnya tertumpah pada dia sendiri. Oleh karena itu, aku akan menghukum kalian masing-masing menurut tindakanmu, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Maka
Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kalian lakukan terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Mengapa kalian mau mati, hai kaum Israel? Aku tidak berkenan akan kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Oleh karena itu bertobatlah supaya kalian hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanku, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada Aku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya adalah Romo Andri, Romo mahasiswa yang baru, dan juga sebagai Romo Komisi Kerasulan Mahasiswa, sekaligus menjadi Romo Vikaris di Paroki Karangpanas. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama ingin merenungkan sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan dari tadi dalam bacaan-bacaan kitab suci. Tema yang ditawarkan oleh teman-teman panitia itu miliki pribadi yang penuh cinta kasih dan rela berkorban.
lalu kemudian pertanyaan yang muncul, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dan rela berkorban? Kalau dalam bacaan pertama, itu tadi dari kitab Yeskiel, kita itu diajak untuk menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dan rela berkorban, itu kita menjadi orang benar. Di sana dikatakan, orang benar ialah yang melakukan keadilan dan kebaikan. Nah, keadilan dan kebaikan yang seperti apa? Dalam bacaan dikatakan, ia tidak menindas orang lain. Tidak menindas orang lain. Zaman sekarang itu banyak orang yang saling menyingkirkan satu sama lain. Nah, kita diajak untuk tidak menindas orang lain, tetapi merangkul mereka dengan penuh cinta kasih. Ia memberi makan orang lapar dan memberi pakaian kepada orang yang telah. Nah, ini berarti sikap rela berkorban. Ketika kita mempunyai kelebihan, rezeki, makanan, kita bagikan kepada mereka yang berkekurangan. Terutama saat pandemi corona seperti ini, banyak orang berkurang. Ia menjauhkan diri dari kecurangan dan melakukan hukum yang benar dalam hubungan dengan sesama manusia. Hukum yang benar itu yang seperti apa? Kalau menurut kacamata iman Kristiani, hukum yang dasarnya itu cinta kasih. Itu hukum yang benar. Maka dari itu relasi kita dengan sesama, relasi dosen dan mahasiswa, relasi mahasiswa dan dosen, dan juga dengan masyarakat kita, itu hendaknya juga didasari dengan kasih. Nah, orang yang demikian adalah orang yang benar, dan dia pasti hidup. Menurut bacaan pertama, pribadi yang penuh cinta kasih dan rela berkorban adalah pribadi yang benar, yang melakukan keadilan dan kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil juga dikatakan dengan jelas, kalau kita itu hendaknya juga menjadi seperti anak-anak. Sikap kita itu sikap seperti anak-anak. Di sana dikatakan, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, teman-teman yang terkasih, kenapa kok kita itu harus meneladani sikap anak-anak? Ada sebuah cerita. Kalau kita itu percaya bahwa anak-anak itu mempunyai sikap yang polos, jujur, tidak ada yang ditutup-tutup. Ada sebuah cerita bahwa ketika seorang romo bertamu ke umat, lalu romo itu mencari bapak, tapi yang ditemui itu ibunya. Lalu sebelum bertemu romo, bapak itu mengatakan, Bu, nanti kalau ketemu romo, tolong katakan saya sedang pergi. Lalu kemudian romo itu bertemu dengan ibu, Bu, saya mau mencari bapak. Lalu ibu itu mengatakan seperti yang dikatakan, oh maaf romo, bapak sedang pergi. Lalu kemudian padahal sudah janjian gitu ya, tapi kok pergi. Lalu kemudian tiba-tiba ada anaknya tuh dari dalam keluar rumah. Halo Romo, seperti itu. Lalu, halo, Romo kesini ngapain? Nah, saya mau mencari bapak. Oh, bapak ada kok di dalam rumah. Gitu ya. Nah, lalu bapak Romonya kaget. Tadi katanya ibunya itu bapaknya pergi. Tapi kata anaknya, bapaknya ada di dalam rumah. Nah ini, kita belajar dari sikap anak-anak. Ya. Sikap yang jujur. Sikap yang tulus. Tidak ada kebohongan. Tidak ada kebencian. Nah, kita juga meneladani sikap anak-anak yang bergembira, yang bersukacita karena mau datang kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih, kita meskipun menghadapi pandemi wabah corona seperti ini, kita hendaknya juga tekun untuk berdoa, tekun untuk mengikuti misa live streaming. Karena kadang-kala kekhawatiran kami para romo itu kalau misa biasa, ya, misa offline saja itu banyak orang yang tidak datang, kadang-kadang lupa, banyak alasan. Nah, apalagi misa yang online, nah, mungkin bisa dipastikan kadang-kadang juga nggak ikut, ya, karena tidak pergi ke gereja dan hanya di rumah atau di kos saja. Nah, ini kita diajak untuk mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan seperti anak-anak. Nah, dari itu menjadi
menjadi mahasiswa itu memang menjadi generasi penerus bangsa dan juga gereja. Nah, kita diajak melalui bacaan-bacaan hari ini menjadi mahasiswa yang penuh cinta kasih dan rela berkorban. Bagaimana caranya? Yang pertama, bersemangat. Tidak malas-malasan. Kalau bahasa orang muda itu mager omong, ya, malas gerak. Nah, atau mungkin gabut, tidak ada pekerjaan apa-apa. Nah, ini kita diajak untuk tidak bermalas-malasan, tapi bersemangat untuk bekerja keras dan bekerja cerdas. Ya. Misalnya skripsi, wah itu tidak disentuh-sentuh sampai beberapa tahun itu menjadi mahasiswa abadi karena skripsi. Nah ini kita juga harus punya kerja keras, kerja cerdas, bagaimana mengerjakan skripsi di tengah pandemi. Lalu juga mungkin teman-teman semuanya punya program kerja yang sudah disusun tapi tidak bisa dilakukan secara langsung. Ya sudah, kita lakukan secara online. Lalu juga teman-teman diajak untuk kreatif. Nah, masa pandemi seperti ini, kita itu bisa berkontribusi apa? Apakah kita itu hanya menjadi mahasiswa lulus lah, kalau libur ya libur ya. Kalau kemudian nanti masuk, ikut kuliah online, ya kuliah online, tapi tidak ada kontribusi kita sebagai orang muda untuk sesama kita. Nah, yang terakhir, Romo mengajak kita semua untuk tekun berdoa. Kita mohon sama Tuhan, supaya apa yang kita harapkan, yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan, itu dapat tercapai. Kita juga mohon sama Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir. Kita semua diberikan kesehatan, dan juga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama generasi muda, gereja itu harus bersemangat, kita harus mampu menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dan punya sikap rela berkorban dalam hidup kita. Marilah kita hening. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Saudara-saudari yang dikasih, marilah kita sekarang berdoa untuk permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doa orang beriman. Doa umat. Bagi pemimpin gereja, berkatilah para uskup, para imam, dan diakon kami. Semoga mereka senantiasa mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga makin banyak orang merasakan dan menemukan Engkau yang hadir di dunia. Kami mohon. Bagi yang sedang mengalami kesedihan, keputusasaan, dan yang sakit, semoga mereka dapat merasakan kehadiran-Mu yang selalu menjaga dan menyapa mereka melalui para perawat, para dokter, keluarga, dan setiap orang yang berkunjung, sehingga kesadaran itu memampukan mereka bangkit dari keterpurukan dan menerima segala yang terjadi. Kami mohon. Bagi para dosen dan karyawan di Universitas PGRI Semarang, semoga para dosen dan karyawan di Universitas PGRI Semarang senantiasa dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan serta kebijaksanaan untuk menghadirkan kasih di setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam hal mendidik para mahasiswa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi semua anggota PKK MK Santo Yohanes Bosco Ugris, ya Bapa, semoga anggota PKK MK selalu mengandalkan-Mu di setiap langkah dan kegiatan yang sudah direncanakan agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Untuk kampus kami, Universitas PGRI Semarang, kiranya dengan tangan kasih-Mu, Engkau membimbing dan menyertai kampus kami, terutama menjelang penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021, agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Kami mohon.
kabulkanlah doa kami. Terima kasih ya Bapak, demikianlah doa-doa permohonan yang kami aturkan kepadamu. Semoga Engkau senantiasa mendengarkan doa permohonan kami dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama. Berdoalah saudara-saudara yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkenanlah untuk menerima dan menguduskan persembahan roti dan anggur ini. Semoga kami Kau beri hati yang baru dan semangat baru untuk terus-menerus bertobat dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sungguh merupakan kehormatan bahwa kami boleh mengucap syukur kepadamu, sekalipun Engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan, namun sangat berguna bagi keselamatan kami demi Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah.
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kami. Janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut ini memberikan hidup kekal pada kita. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku ingin menerima Engkau ke dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental pada saat ini, maka sekurang-kurangnya datanglah dalam hatiku secara rohani.
Aku memelukmu seolah-olahnya engkau telah datang selalu, dan aku ingin mempersatukan seluruh diriku denganmu dengan sepenuhnya. Janganlah biarkan aku terpisah darimu. Amin. Mari kita doakan doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, serta para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman senantiasa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan, dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra-Mu Yesus Kristus telah membuka pintu kerajaan surga bagi kami. Semoga setelah disegarkan oleh santapan Ekaristi ini, kami Kau mampukan mengantar semakin banyak orang untuk mengimani dan menerima berkat-Mu. Sampai kami Kau perkenankan memasuki kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman siswa yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita diajak untuk senantiasa mempunyai sikap cinta kasih dan juga rela berkorban, dan juga kita senantiasa memperbaharui hati kita, memperbaharui semangat kita untuk menyambut ajaran yang baru, untuk menyambut perkuliahan, meskipun situasi masih belum menentu, tapi kita percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang sudah menyiapkan, untuk Anda semua yang sudah mengikuti salib streaming pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita mohon berdekat. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus untuk mewartakan cinta kasih.
Amin. Selamat siang teman-teman dan selamat siang dosen. Terima kasih telah mengikuti misa perayaan untuk tahun ajaran baru. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur maupun kata dan persiapan yang terlalu lama. Cukup sekian dari saya, mungkin dari Kak Seli selaku ketua bisa memberikan. Ya, terima kasih semuanya. Di sini saya akan serahkan kembali kepada Ketua Panitia yang akan memberi sambutan pada siang hari ini. Maria Erti Ito dipersilahkan. Selamat pagi, berkah dalam. Berkah dalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita semua sehingga acara PKKMK Misa Online ini dengan tema memiliki pribadi yang penuh cinta kasih dan rela berkorban bisa terlaksana. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Andri yang menyempatkan waktunya untuk memimpin Misa Online ini, dan kepada Bapak Argo selaku pembina PKKMK, dan semua teman-teman yang telah mendukung acara ini sehingga bisa terlaksana. Semoga kegiatan Misa awal 2020 ini menjadikan pribadi kita lebih baik lagi, dan juga semoga kegiatan ini bisa terus terlaksana oleh UKM PKKMK. Kami minta maaf jika masih banyak kekurangan dalam kegiatan ini, dan dengan kekurangan ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua di acara yang berikutnya agar bisa lebih baik lagi. Semoga berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus melimpah atas kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mungkin teman-teman cukup sekian misa online yang diselenggarakan pada siang hari ini. Saya akhiri acara misanya. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih. Ini bagi siapa sih?